maka di desa harus ada lapangan pekerjaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada, terutama adalah petani-petani milenial dan petani upland dan sahabat petani yang ada dimanapun sekarang sedang beraktivitas ya. Pada pagi ini seperti yang kita rencanakan, salah satu kegiatan kita ya Pak Kades ya, kita dalam survei ya sebuah lahan ya. Sebenarnya lahan ini yang kita survei ini bukan lahan yang tidak dipunyai ya, tapi bukan terbengkalai, tapi adalah belum termanfaatkan secara maksimal. Jadi sebenarnya lahan yang ada di desa ini ada dua model lahan di sebelah sini dan juga nanti akan di bawah. Itu adalah lahan-lahan yang pemiliknya sudah ada, tapi selama ini belum dimanfaatkan semaksimal ya. Nah, kemudian lahan-lahan ini mungkin Pak Kades bisa cerita ini bagaimana nih kronologis Pak lahan ini. Jadi ini antara lahan yang di bawah dan lahan yang di atas ini kayaknya mungkin strukturnya agak berbeda ini Pak Bayu ya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kades. Baik, terima kasih Pak Nop, Pak Bayu. Sedikit pembahasan tentang lahan ini. Memang ini lahan milik seseorang ya, milik seseorang. Ini luasannya yang satu ini kisaran 12 sampai 13 hektar, Pak. Nah, memang mungkin karena kesibukan yang punya akhirnya menitipkan ke kami bahwa silahkan aja kalau memang ini lahan ada yang mau memanfaatkan, prinsipnya saling menguntungkan saja gitu kan. Nah, itu mungkin ini beberapa kali kita coba tanam untuk kopi, juga jabon ya, tetapi mungkin dari sisi pasar kurang begitu bagus untuk jabon, tapi untuk kopi juga karena memang keterbatasan tenaga waktu itu Pak, sehingga kopinya tidak terawat semua. Ya. Mungkin kalau kita lihat dalam kondisi dan struktur lahan ini kan dua hal yang agak berbeda ya, walaupun dia di hamparan yang sama Pak Bayu ya. Ini agak berbukit dan itu memang agak agak datar ya. Nah, jadi menurut pemikiran Pak Bayu atau pengalaman Pak Bayu, yang dua lahan ini diperlakukan seperti apa ini Pak? Jadi agar ini nanti sama-sama bisa menghasilkan bagi petani yang ada di sini dengan menyerap tenaga yang bekerja, masih juga nanti akan menguntungkan juga para pemilik lahan juga ya. Tapi juga nanti juga akan memberikan pemasukan juga bagi desa kita. Mungkin bisa dijelaskan Pak Bayu kira-kira kemungkinannya apa yang harus kita lakukan untuk lahan-lahan yang seperti ini Pak? Baik, di dalam konsep pertanian Bapak Ibu, kita tidak boleh memaksakan. Jadi alam itu punya kontur yang berbeda, punya struktur yang berbeda. Kita tidak boleh merubah semau kita. Jadi kalau memang tanah yang tipe terasering, kita akan menjaga jangan sampai terjadi banjir. Terus yang kedua, tanah sendiri tidak rusak. Kemudian yang ketiga, kita akan tanam sesuatu yang sesuai dengan daerahnya. Jadi kalau tanah kontur seperti ini yang bentuknya terasering, yang paling cocok adalah tetap tanaman-tanaman perkebunan. Di antaranya kopi atau buah apokat seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita memilih tanaman itu? Karena tanaman itu pasti sesuai. Terus yang ketiga, yang paling bagus lagi adalah Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis tanaman buah, terutama apokat, yang sesuai dengan daerahnya. Jadi kita seringkali tertipu gara-gara kepengen buah besar, kepengen buah yang manis, yang untung banyak. Bukan itu goal utamanya. Goal utamanya adalah apa yang sesuai untuk daerah itu dan pasti berhasil. Kalau kita tanam yang bukan dari daerah itu, masih ada 50% tidak berhasil. Tetapi kalau apa yang dari daerah itu pasti berhasil. Karena itu kalau menurut saya secara pribadi, kalau untuk tanah ini adalah paling cocok adalah kopi dan apokat. Dan kami dari BSM kita juga punya program Bapak Ibu yang kita akan segera launching untuk tanaman buah dengan konsep begini. Jadi pemilik lahan menyediakan lahan, kita memberikan benih, pupuk, perawatan sampai panen selama 5 tahun. Jadi 5 tahun itu adalah hak kami untuk karena kami sebagai pengelola awal. Setelah 5 tahun kita kembalikan lagi ke pemilik dengan bagi hasil. Kita biasanya cuma ngambil 10%, kemudian nanti kita beri juga ke desa dan perangkat yang mengelola di sana. Sehingga apa? Tanah akan terjaga, tapi yang punya tanah juga akan bisa mendapatkan penghasilan pasti.
Nah, dari lingkungan masyarakat juga terserap tenaga kerjanya dan mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan. Ini bagi tanah yang terasering. Kemudian yang kedua, kalau tanah itu adalah tanah hamparan, Ya, tanah hamparan itu rata-rata rata. Kalau di pegunungan tanah hamparan itu pasti selalu di bawah bukit. Kalau di bawah bukit berarti ada beberapa hal yang pasti. Yang pertama, air kan turun dari atas ke bawah. Jadi seluruh kumpulan air pasti ada di hamparan. Kalau di dalam hamparan kita tanami pohon, justru salah juga. Ya. Karena di situ adalah pasti banyak air. Kalau untuk pohon-pohon tertentu justru akan tidak bisa berkembang dengan baik dan busuk akhirnya. Jadi kalau untuk hamparan berarti terbagus adalah kita kelola dengan cara pertanian, bisa sayur, bisa padi ataupun yang lainnya. Tapi yang memang membutuhkan banyak air. Kami juga di dalam konsep BSM kita juga luncurkan yaitu konsep pertanian syariah. Konsep pertanian syariah ini kita pilih Bapak Ibu karena kita mengakui jujur hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang tanda kutip tidak punya modal untuk mengelola tanah. Ya. Karena itu kita dari BSM bersama dengan desa, bersama dengan BUMDes, kita bisa mengelola bersama-sama supaya ini akan menjadi satu lapangan pekerjaan baru. Seperti misal tadi Pak Kades cerita ada 15 hektar nih, berarti minimal orang akan bekerja di situ yang rawat harian jelas per hektar 2 orang. Ya. Terus habis gitu ada yang bagian-bagian yang lain buat pematang, buat semuanya konstruksi. Paling tidak bisa menyerap bisa hampir 100 orang di dalam itu. Dan seandainya tiap desa nih dengan 15 hektar aja dengan full intensif mempekerjakan 100 orang, insya Allah di desa sudah sangat membantu di dalam mengentas kemiskinan, mengentas pengangguran. Dan yang paling cocok ini kan dataran 1000 meter ya Pak ini ya. 1200 kan berarti tanaman-tanaman sayur bisa ditanam di sana dengan baik. Apalagi daerah-daerah ini Pak dekat dengan Jabodetabek ini, masuk Jabodetabek ini ya. Nah, alhamdulillah jadi secara pasar sangat terbuka. Jadi pertanian organik Bapak Ibu kita bisa mandiri. Ini kita di tengah-tengah gunung yang dikelilingi gunung yang jauh dari mana-mana. Dan kalau boleh saya katakan sedikit saya menyimpang ke itu, kemarin saya akan buat konten. Kenapa sih rumput liar itu pasti lebih subur daripada rumput tanaman yang kita tanam? Alasannya satu, karena sebenarnya pupuk sebenarnya itu adalah dari rumput liar itu. Itu adalah hukum alamnya. Ya. Jadi rumput liar mengeluarkan tanaman, daun, akar, batang, dan kita olah itu untuk menjadi nutrisinya kembali. Tanaman yang kita rawat di situ pasti menjadi subur. Nah, mudah-mudahan Pak Kades nanti bersama kami kita juga undang beberapa investor mungkin bagi teman-teman yang mau bergerak di bidang pertanian nih, tapi tidak punya lahan, yang sudah ikut pelatihan ataupun belum. Kalau sudah lulus sekolah itu berarti minimal di 3x3 percobaan jadi, terus sampai di konsep 1005 bisa berhasil. Boleh bersama-sama kami dan kami buka kesempatan selebar-lebarnya. Mari mungkin ada yang adopsi 1-2 hektar atau 5 hektar, nanti bisa menghubungi kami. Mari bangun pertanian Indonesia Bapak Ibu dan kita membantu desa-desa supaya bisa menjadi mandiri di dalam pekerjaan. Karena apa? Hari ini lapangan pekerjaan kan sangat menurun. Kalau debat-debat presiden bingung atasi pekerjaan, kita di desa yang atasi pekerjaan Pak, biar tidak sampai numpuk di kota. Nah insya Allah dengan cara itu maka ketahanan pangan akan dibangun, kemiskinan akan dikurangi. Ya, seperti itu Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini mungkin Pak Nof. Oke, terima kasih banyak Pak Bayu, Pak Kades sudah memberikan apa. Jadi ada 2 konsep yang tadi disampaikan oleh Pak Bayu ya, bahwa walaupun itu ada yang memiliki lahan dan mempunyai investor, kita bisa bekerja sama ya dengan sistem syariah ya Pak Bayu ya. Jadi ada yang punya tanah, mungkin dia jadi sebagai investor, kemudian ada yang nanti yang juga akan mengelola lahannya. Nah, terutama yang untuk lahan ini Pak, saya ingin tanya yang untuk lahan yang kita tanam untuk perkebunan ya. Iya. Ini kan konsep Pak Bayu tadi kita sedapat mungkin tidak mendatangkan bibit tanaman luar ya. Betul. Kita adalah mengelola dari bibit sendiri. Nah, kalau saya lihat di sini Pak Kades ya, kayaknya tadi Pak Bayu nyinggung tentang kopi sama alpokat ya. Kira-kira di sini saya lihat juga bagus ini Pak apa ya? Nah, kalau ini gini. Nah, kalau dengan lahan yang 12 hektar ini Pak Bayu, itu penyediaan bibitnya sebutlah sekarang ini kita tanam alpokat dan sebagian alpokat, sebagian kopi.
Jadi untuk penyediaan bibitnya bagaimana kemungkinannya seperti itu Pak Bayu? Begini, karena kita akan mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis kepada kearifan lokal, maka yang pertama benih yang produksi harus daerah itu, Pak. Oh gitu, oke. Jadi orang seringkali berkatakan benih alpukat hari ini kan mahal, paling murah 15, 20, 50 sampai ratusan ribu. Kalau menurut saya yang untung itu penjual benih. Oke, ya. Lah, kalau kita dari petani, bagaimana caranya? Ini ada BUMDes, di desa ada anak-anak muda, petani-petani milenial. Mereka yang kita ajari bagaimana membuat benih sendiri dengan menggunakan entres dari lokal. Kemudian kita bisa sambung dengan apokat-apokat terbaik yang dari lokal. Saya yakin di Indonesia ini terlalu banyak, Pak. Kita terbesar ya, saya kasih contoh. Musang King itu bukan dari Malaysia. Musang King itu dari Kalimantan, Pak. Tapi ketika Musang King ditemukan, dikembangkannya di Malaysia, orang nyebutnya Musang King punya siapa? Malaysia. Padahal itu dari mana? Indonesia. Di hutan-hutan tropis kita, itu banyak sekali tanaman-tanaman buah yang spektakuler. Cuman kita saja seringkali mengabaikan hal itu. Nah, padahal dengan cara kita mengembangkan benih-benih lokal, maka yang terjadi adalah tahan virus, tahan penyakit. Kemudian yang kedua, cocok untuk daerah situ karena dia memang berasal dari situ. Terus yang ketiga, pemuda-pemuda di desa mereka bisa produktif. Bisa membuat benih dengan harga yang murah, seperti itu. Nah, harapannya apa? Tadi, kalau goal kita adalah mengentas kemiskinan, maka di desa harus ada lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan di desa bukan pabrik. Lapangan pekerjaan di desa adalah di bidang pertanian. Karena apa? Lahannya luas dan itu adalah satu mekanis yang luar biasa yang bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja sehingga desa menjadi produktif. Keuntungan bagi nasional adalah ketahanan pangan yang akan kuat. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Kades, Pak Bayu, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita, terutama untuk lokasi upland kita yang ada sekitar 200 desa juga Pak Bayu, yang kemarin juga kita bersama-sama. Nah, kalau konsepnya tadi itu adalah kita akan meningkatkan atau memberdayakan dari adik-adik petani milenial kita. Kemudian dengan menciptakan lapangan baru, pertama sekarang kalau sana ini jadi, tentunya kita akan butuhkan bibit yang juga lumayan banyak ya. Betul, Pak. Dan nanti mungkin ke depan ya mungkin dari upland atau mungkin dari dana desa juga nanti akan ada satu kegiatan khusus Pak untuk ya semacam pelatihan atau praktek lagi kan Pak ya. Kan konsepnya seperti itu Pak, minimal untuk menyiapkan bibit ya. Termasuk juga nanti ya konsep pengelolaan ini pun juga ke depan mungkin menurut saya itu akan bisa kita serahkan juga kepada milenialnya juga Pak. Betul. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa memanfaatkan dana alokasi desa kita itu kepada hal yang lebih bermanfaat, yang betul-betul lebih realistis untuk kita bisa lakukan di apa. Dan mudah-mudahan juga tahun depan upland masih ada di lokasi kita masing-masing dan kita juga akan berupaya ya untuk mendorong agar kegiatan-kegiatan yang real kepada desa agar keberlanjutan dari program upland ini walaupun nanti itu akan berakhir tetap yang namanya visi dan tujuan upland itu tetap terus akan berjalan. Mungkin demikian saja sahabat petani semua, termasuk sahabat upland. Mudah-mudahan ini menjadikan inspirasi bagi kita semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proses ini itu nanti akan seperti learning by doing. Jadi mereka melakukan sambil mereka belajar dari proses.